Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Agama Islam, kelas 6. Langsung saja. Baik, kali ini Pendidikan Agama Islam kelas 6 tentang pelajaran ke-1, masih di pelajaran ke-1, indahnya saling menghormati. Saya sendiri, Muhammad Syafiq Jaluddin, Guru Agama Islam dan BTQ kelas 5 dan 6. Baik, kita lanjut. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, berdoa untuk sebelum belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, bermanfaat bagi kita, diri sendiri khususnya, dan bagi orang lain. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materinya. Pertemuan kedua kali ini dalam pelajaran ke-1 tentang indahnya saling menghormati. Sebelumnya, di dalam kita pelajaran sebelumnya yaitu indahnya saling menghormati, sub pelajarannya membaca Al-Quran surah Al-Kafirun. Nah, untuk yang pertemuan kedua kali ini, sub pelajarannya yaitu adalah menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Baik, menulis Quran surah Al-Kafirun. Anak-anak, dengarkan. Kita tanamkan pada diri kita semangat untuk belajar, terus belajar, apalagi belajar tentang Al-Quran. Karena keistimewaan belajar Al-Quran, Al-Quran itu sangat istimewa untuk umat Islam. Belajar, membacanya menjadi pahala, melihatnya menjadi pahala, mendengarnya pun ketika mendengarkan Al-Quran menjadi pahala. Itulah keistimewaan daripada Al-Quran. Dan kita sebagai anak-anak umat Islam khususnya yang belajar Al-Quran, tentunya orang tua kita akan mendapatkan kemuliaan nanti dan mendapatkan syafaatnya pula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tanamkan nih, kita sekarang belajar menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik. Harus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik, benar dan indah. Aku harus giat berlatih, aku harus teliti, disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Ketika menulis Al-Quran kita harus teliti hurufnya, harokahnya, ya, agar baik dan benar ketika dibaca. Agar tulisan benar dan baik, aku harus memperhatikan huruf hijaiyahnya, tuh yang tadi Bapak sebutkan, yang dapat disambung di awal, di tengah dan di akhir. Kita perhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir, di bawah ini, di awal, di tengah dan di akhir. Di slide selanjutnya, mari kita lihat. Ini adalah contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, tengah dan di akhir. Ada contohnya. Yang pertama, huruf qaf. Huruf qaf ini bisa ditulis di awal, di tengah dan di akhir pada satu kata, ya. Jadi huruf qaf ini bisa ditulis di awal dan disambungkan ketika di tengah berarti bersambung pada huruf hijaiyah sebelumnya dan huruf hijaiyah setelahnya. Dan ada contoh ketika disambungkan di atas ada ko. Begitu juga huruf yang kedua. Yang kedua yaitu fa. Fa bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Fa ketika disambungkan. Huruf kaf, lihat, perhatikan huruf kaf anak-anak. Huruf kaf di atas itu ketika di awal ditulis seperti itu, dan ketika di tengah huruf kaf menjadi seperti itu, dan ketika di akhir huruf kaf menjadi seperti itu. Itu ada contoh sambungannya k. Begitu juga dengan lam. Lam bisa ditulis di awal, di tengah dan di akhir. Contoh disambungnya adalah li, dan huruf selanjutnya yaitu adalah nun. Huruf nun ini juga bisa ditulis di awal, di tengah, di akhir. Contoh huruf disambungnya ni. Ditulis di tengah seperti itu, jadi ada gigi, satu gigi. Ada juga huruf mim. Huruf mim juga bisa ditulis di awal,
di tengah dan di akhir. Ma, ma. Nah, huruf ain juga bisa ditulis di awal, di tengah, di akhir. Ada contohnya ketika disambung a. Nah, baik anak-anak, ada kotak selanjutnya. Nah, ini adalah kotak selanjutnya, yaitu contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan. Jadi huruf wawu ini dia ketika di awal menyendiri aslinya wawu. Nah, ketika di tengah dia disambungkan dari huruf hijaiyah sebelumnya. Nah, jadi tidak bisa menyambung ketika huruf wawu disambung lagi setelahnya, enggak. Nah, dari sebelumnya bisa disambung. Nah, ketika di akhir, nah itu bentuknya jadi seperti itu. Begitupun dengan huruf ro, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Itu contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, tengah, dan di akhir. Nah, sekarang kita akan menulis Al-Quran Surah Al-Kafirun. Nah, coba dibaca di slide-nya. Ayo, menyalin ayat-ayat Quran Surah Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri. Nah, nanti kalau kalian menulisnya di buku saja, ya, di buku saja. Agar pekerjaannya menyalin benar dan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. Agar kita menulisnya dengan baik dan benar, yang pertama, 1. Menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Menulis ayat Al-Quran itu dari sebelah kanan ke kiri. Menulis Al-Quran ataupun menulis huruf Arab itu dimulai dari sebelah kanan dan ke kiri. Telitilah harokat atau tanda baca fathah, tegak, atau rebah. Fathah itu harokat yang di atas, harokat yang di atas fathah, baru huruf hijaiyahnya. Nah, itu disebut kemarin kita sudah belajar membaca. Kalau fathah dibaca A, kalau surah dibaca I, kalau doma dibaca U. Nah, yang ketiga, tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan. Nah, kalian boleh tulis pakai pensil. Nah, kalau pakai pensil, kalau salah tulis kan bisa dihapus kembali. Nah, tapi boleh juga kalau kalian ingin menulisnya memakai dengan pena, ya. Terserah kalian. Yang keempat, salinlah semua ayat-ayat Quran Surah Al-Kafirun di bawah ini. Nah, sebelum kita menyalin, sebelum kita menulis Quran Surah Al-Kafirun di buku kalian, nah, sekarang perhatikan terlebih dahulu Bapak menulis Quran Surah Al-Kafirun. Mari kita perhatikan. Baik, perhatikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, langsung saja. Alhamdulillah anak-anakku yang selalu berbahagia, semoga Allah selalu sehatkan kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu adalah belajar menulis Al-Quran Surah Al-Kafirun. Nah, baik. Untuk itu, untuk belajar menulis Surah Al-Kafirun ini, kalian boleh menggunakan Al-Quran, melihat Al-Quran, ataupun memakai juz amma yang kalian punya di rumah kalian masing-masing. Baik, kita mulai saja. Jangan lupa ya, tulis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nah, untuk itu, mari coba lihat. Bapak akan menulis terlebih dahulu bagaimana menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Yuk, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu cara menulis Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Nah, ini hasilnya. Hasil ketika Bapak menulis Quran surah Al-Kafirun. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini kalau di dalam buku bentuknya seperti ini, kalian menyalin, tetapi nanti kalian tulis ya Al-Quran surah Al-Kafirun, jangan lupa memakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tulis Al-Quran surah Al-Kafirun satu surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini mungkin cukup sekian karena kita belajar menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Nah, untuk itu mari kita ucapkan bersama-sama, yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita pelajari. Terus jangan lupa sholatnya dan selalu berdoa. Itu pesan Bapak yang Bapak nggak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian. Jangan pernah ditinggalkan sholatnya. Sholat 5 waktu wajib bagi umat Islam. Semuanya Bapak pesan bagi kalian, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholatnya jangan tinggalkan, dan jangan lupa setelah sholat kita berdoa dan doakan kedua orang tua kita agar orang tua kita selalu sehat, panjang umur, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, dan diberikan kemudahan kasabnya, dan diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak tidak lupa mengingatkan kalian tetap jaga kesehatannya. Jaga kesehatannya, dan jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah ataupun berada di luar rumah, mau kemanapun kita atau dimanapun kita berada, pakai masker untuk menjaga kesehatan kita. Ya, jangan lupa pakai maskernya dan selalu cuci tangan. Nah, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.